Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama dua orang narasumber keren. Nah, sempat menggemparkan Jogja guys. Karena pernikahan mereka. Nah, teman-teman sebelum nonton video podcast saya kali ini jangan lupa subscribe channel saya, like, komentar, dan share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, teman-teman, just info bahwasanya 4 bulan terakhir salah satu media online dan beberapa media khususnya di Yogyakarta sedang gencar memberitakan tentang pernikahan di luar nama agama. Betul ya? Iya, betul. Nah, ternyata ketika saya cek, sahabat saya ternyata yang menikah. Nah, ketika saya buka beritanya, ternyata saya lihat ya harusnya beberapa daerah sudah melakukan. Nah, tetapi ketika pernikahan Mas dan Mbak dipublis, akhirnya orang seluruh DIY dan Jawa Tengah tahu ternyata ada ya pernikahan di luar nama agama, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum membahas tentang to the point, bagaimana sih perjalanan mereka, kok berani-beraninya mereka menikah di luar adat nama agama ini. Nah, kita kenalan langsung dengan dua narasumber kita. Yang sebelah sana ada cowok ganteng dan di tengah ini ada cewek cakep sekali. Nah, kita nanti bisa kenalan. Oke, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Baskoro Waskita Usoto. Rumah saya asli Jogja di Kadisobo 1 Tripura Sleman. Cukup? Wong Jogja asli? Iya. Jogja asli. Iya. Tidak pernah merantau ya Mas? Nggak pernah sih. Pernah merantau? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya cuma PKL bentar aja. PKL bentar. Iya. Oke, nah, cakep kan? Cuma nggak saya karena ada Luisnya. Oke, jadi teman-teman, saya kenal dengan Mas Baskoro ini ketika saya ada di Jogja atau dinas di Jogja, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan kita ada di salah satu organisasi yang sama. Nah, kebetulan saya kenal beliau sebelum menjadi seperti hari ini. Nah, waktu itu sekolah ya Mas ya? Iya, masih SMK ya? SMK. Ya, SMK ya, dan hari ini dia sudah ujuk-ujuk sudah jadi kepala keluarga. Oke, Mas Baskoro lahir di Jogja, sekarang umur berapa Mas? Kalau khususnya kalau saya itu lahirnya di Solo, tapi cuma numpang lahir doang. Oke. Ibu saya Solo, kemudian saya ya cuma lahir di Solo doang, terus tapi akhirnya dibawa ke Jogja. Oke. Lahir tanggal 6 September 95. Jadi bintangnya apa nih? Virgo. Virgo berarti tipikal perasa banget. Oh. Perasa banget. Sekarang umur? Jalan 27. Jalan 27. Iya, 26 lah. Sudah matang ya. Saya nikah umur 25. Iya. Mas Baskoro 27. 26 menjelang 27. Oke, jadi teman-teman, Baskoro ini salah satu pemuda atau remaja yang menurut saya punya potensi untuk jadi kira-kira kalau kedepannya leader lah atau pemimpin, kira-kira seperti itu. Nah, di perjalanannya akhirnya kenal dengan salah satu, saya nyebutnya cewek atau perempuan? Bebas ya. Di sebelah saya ada narasumber yang kedua yang ternyata sudah jadi istrinya. Nah, kita kenalan dengan narasumber kita. Dipersilakan. ya. Nama saya Sekar Dwi Yulianti, akrab dipanggil Sekar. Oke. Saya lahir di Cirebon. Orang Cirebon. Asli. Oke. Ya, 9 April 2001. 2001. Ya, sekarang umur 21 tahun. Kaget ya umurnya ya. 2001 saya baru lulus SMP. Anjir. Aja ngelak ketuaan nih, Mas. Ketua ya. Tapi banyak yang tertipu dengan usia saya. Iya, benar-benar. Oke, jadi Mbak Sekar ini aslinya Cirebon. Cirebon asli. Dan saya bisa menebak pasti dia anak kedua. Karena Iya, tangannya Dwi. iya betul. Tapi karena Berapa saya saudara? total 5, tapi Total 5. AA saya, kakak, Oke. udah nggak ada sejak umur 5 bulan Oke, bayi. sudah meninggal ya. Iya. Oke, jadi kamu otomatis jadi anak yang Pertama. Iya. otomatis ya. Dari kelima adikmu merantau semua atau? 4, adiknya 4. Oh iya, Adiknya 3. Adiknya 3 merantau semua gitu. Masih kecil. Oh, segitu? Oh, tidak. Oke. Bawah saya 3 tahun. Oke. Bawahnya lagi. Sekolah berarti. Iya, sekolah. Oke. Oke, jadi Mbak Sekar ini sebenarnya, mohon maaf ya, di Cirebon ini kan banyak suku Jawa dan Sunda. Sunda. Betul ya? Betul. Kalau Mbak Sekar boleh tahu? Jawa.
Oh, Jawa. Saya lebih ke Jawanya. Bahasanya apa? Enggak, Beda ya? beda. Oke, jadi teman-teman di Cirebon ini masuk provinsi Jawa Jawa Barat. Barat. Nah, kebetulan di sana banyak sekali beberapa teman-teman yang dari suku Jawa, kira-kira seperti itu. Walaupun ternyata saya tahu tidak semua ngapa, betul ya? Ada Betul. beberapa yang ngapa. Ngapa Sunda? Sunda, tapi bukan Sunda halus. Bukan, kasar. Bukan, kasar. Iya, saya paham. Oke, perjalanan Mbak Sekar ketika sebelum kenal Mas Koro kan, nggak mungkin kan tiba-tiba datang ke Jogja atau gimana ceritanya? Iya, jadi awalnya itu saya kan lulus SMK 2019. Iya, setelah itu Di Cirebon. di Cirebon, sekolah di Cirebon. Kata orang tua, barangkali mau ikut penggalian di Jogja gitu. Bulan Juli tahun 2019. Akhirnya saya ikut ke sini sama adik saya yang satu itu. Ikut di sini penggalian selama 6 hari 6 malam itu. Ternyata kok udah ngerasain nyaman, kayak nggak mau pulang gitu loh. Iya, tahun berapa itu kira-kira? 2019. 2019, sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Iya, di sini penggalian remaja itu. Setelah udah ikut penggalian, saya pulang ke Cirebon. Lalu pas ada Suro, saya balik lagi ke sini. Suro itu September. Suro itu hari besar bagi beberapa orang Jawa. Iya. Seperti itu. Terus setelah itu udah di sini, saya pulang lagi ke Cirebon. Nah, beberapa bulan, pengen banget ke sini lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kamu kembali ke sini atau rencana mau kuliah saat itu? Oh, planningnya kuliah? Iya, ternyata kan udah telat ya mungkin. Udah telat, akhirnya saya di sini dulu tinggal di Sanggar ini. Terus saya memutuskan untuk lamar-lamar kerja, cari-cari kerja dulu di sini. Sempat kepikiran itu ya? Iya, terus ternyata dapet nih di sini. Kurang lebih di sini itu kurang lebih setahun lah kerja di sini. Setahun kerja di Jogja? Iya. Jadi teman-teman gini ya, just info bahwasanya di komunitas kita khususnya di Sabta Dharma setiap tahun sekali kan ada kegiatan spiritual khususnya. Nah, namanya sujud penggalian. Di mana sujud penggalian itu tingkat nasional atau tingkat pusat, di mana pesertanya dari seluruh pemuda atau remaja dan seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya memang bulan Juni atau Juli. Kenapa? Karena ini bertepatan dengan libur sekolah. Pada waktu itu Mbak Sekar sudah lulus ya? Sudah. 2019. Nah, terus ketika awal-awal penggalian langsung ke sini atau pernah ikut ke daerah? Belum pernah. Langsung dibawa ke sini. Langsung dibawa ke sini. Apa yang kamu rasakan ketika datang pertama kali di Jogja? Belum ada acara ya? Belum ada sujud penggalian ya? Itu rasanya tuh kayak saya merasa bebas di sini. Bebas dalam tanda kutip? Dalam tanda kutip ibadah. Sujudnya itu bebas di sini. Ya, aku kira bebas dari orang tua. Oh, bukan. Iya. Jadi di daerah kamu merasa tidak sebebas ini? Iya, dulu kayak gitu, belum bebas. Karena kan sanggar di daerah rumah saya tuh masih kecil, tertutup tempat gitu. Ibadah itu ya? Iya, tempat ibadah itu masih kecil gitu. Jadi kan disangkanya orang itu lagi ngapain, jadi takutnya banyak bahan omongan. Iya. Makanya saya nggak berani sujud di sanggar itu. Apalagi di Cirebon? Iya. Jadi teman-teman, secara statistik kita ngomong 3 provinsi yang paling besar tindakan intoleran, diantaranya Jawa Barat, kemudian DIY dan Aceh, kira-kira seperti itu. Dan di Jawa Barat ini memang ya kira-kira biasa terjadi, khususnya Bekasi dan beberapa wilayah Indramayu, Cirebon, dan yang pesisir utara, kira-kira gitu ya. Nah, terus Mbak Sekar ketika datang ke Jogja merasakan betapa perbedaan itu ada, kok tiba-tiba pengen stay di Sanggar atau gimana? Pengen banget sih punya rumah di sini gitu, di Jogja khususnya. Punya rumah di Jogja. Dari SMP. Dari SMP. Itu dari dulu itu. Dari SMP sampai dia. Dari dulu tuh sering dibilangin sama mama, kamu kalau besar jodohnya maunya orang mana? Pengen orang Jogja aja lah, enak gitu. Kan dulu kan kelas 6 SD ada dulu kelas 6 SD itu kan ada study tour ya. Iya, study tournya ke Jogja. Sempat tur ke sini ya? Iya, tur ke sini, tapi nggak ke Sanggar. Iya, terus SMP juga ke sini lagi. Jogja lagi. Iya, terus bilang sama mama pengen punya jodoh orang Jogja. Jadi cita-cita kamu sudah ada ketika SMP ya? Iya, tapi itu asal ngomong aja. Asal ngomong dan kejadian.
Oke, Mbak Sekar tadi sudah cerita bagaimana perjalanan beliau ketika awal-awal mencintai Jogja. Kira-kira seperti itu ya? Iya, Dan betul. akhirnya dipertemukan dengan rumah dalam tanda kutip plus jodohnya. Oke, Mas Baskoro nih. Mas Baskoro ini kan kita sudah kenal lumayan lama sekali ya Mas. Setahu saya Mas Baskoro ini kan nggak salah SMK dulunya. SMK. Jurusan apa dulu Mas? Dulu namanya Teknik Otomasi Industri. Teknik Otomasi Industri. itu spesifikasi di bidang apa kira-kira? Jadi sejenis kayak kalau sekarang terkenalnya di teknik tuh kayak mekatronika, kayak penggabungan mekanik dan elektronik lah gitu. Oke. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Dan, kalau spesifik ke arah kerjanya kira-kira di bagian Kayak saya dulu juga kan di bidang ini loh kayak otomatisasi semua. Jadi kayak pabrik semen itu kan butuh otomatis Robot. ya robot-robot seperti itulah. Sistem programming robot gitu bukan lah. ke hardware-nya, software-nya. Dua-duanya. 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 Tapi emang saya menjoroknya ke softwarenya, Oke, sempat programnya. magang di mana pada waktu itu? Tapi kalau untuk magangnya saya malah merujuknya ke pas kuliah sih. Oh, Pas kuliahnya. Jadi saya kuliahnya juga hampir sama jurusannya, lebih spesifik. Dulu di Indosemen gitu sih. Indosemen. Iya. Pernah PSG atau magang di sana di Iya, Indosemen? 3 bulan sih. Oke. Jadi ketika sudah lulus SMK melanjutkan kuliah di Di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ya? Iya. Jurusan yang hampir sama. Jurusan apa itu Mas? Jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika. Oh, Jadi lebih magangnya spesifik. SD. Ya, SPD. S? SPD. Kenapa kok gitu? Ya emang di situ pendidikan kata-kata kan. Iya. Heeh. Baru mungkin saya. Iya. Ternyata teknik ya? Tapi juga Iya. just info juga bahwa kata-kata SPD itu bikin orang apa bilangnya harus ke guru. Pendidikan. Padahal Iya. hampir 70% anak tekniknya UNJ itu masuk industri semua. Oh. Dan nggak guru tuh bisa dihitung dengan jari lah. Yang jadi guru. Iya. Saya Karena baru dengar ini. Iya. Baru dengar. Ternyata S.PD. iya, biasa SPD semua. Bukan sarjana pendidikan ya? Bukan sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Tetap sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Semua sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Oke. Saya kira yang lebih menjurus ke SD kira-kira gitu. Enggak. Enggak. Enggak ya? Oke. Nah, kemudian Mas Baskoro di perjalanannya ketika sudah selesai kuliah ya ini. Sudah selesai kuliah dan akhirnya memutuskan berwirausaha. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Apakah Mas Baskoro pernah sempat kerja ikut orang atau sempat nyambi gitu kan? Beberapa bulan lalu sempat sih kerja dari digital marketingnya restoran Jepang gitu. Di Jogja juga. Iya. Oke, Gitu. kenapa kamu tidak berpikir untuk merantau? Oh, karena saya emang diputuskan oleh ibu saya harus di Jogja. Oke. Makanya saya bilang tadi saya magang di luar tadi saja, saya udah nyimpen channel sebenarnya. Iya. Sudah saya di situ skill saya mungkin juga sama baiknya, tapi attitude-nya mungkin lebih baik juga. Saya udah bisa bangun kliennya di Indosemen, kemudian kontraktornya juga. Saya udah langsung dibilangin sama direkturnya juga besok lulus ke sini. Tapi sebelum lulus kuliah saya dibilangin ibu saya nggak boleh keluar Jogja. Pintu itu sudah dibuka oleh perusahaan. Udah. Tinggal masuk doang ya? Iya, sampai pas sebelum lulus saja dia butuh kerjaan aja, butuh pegawai aja kadang saya yang masukin teman saya gitu. Oke, ini orang dalamnya. Apa Indosemen ya? Iya, kontraktornya sebenarnya spesial. Subkonnya, Iya, kontraktornya. iya. Jadi teman-teman mungkin yang minta kerja di sana, ini orang dalamnya. Karena kalau nggak ada orang dalam kayaknya susah. Kok bisa tiba-tiba dipercaya oleh Indosemen? Oh, pas itu saya nanganin proyek sih. Cuma sebenarnya proyek kayak water pump Oke. vertikal gitulah intinya. Akhirnya ya cuma satu sistem itu tapi ngurus 6 blok lah gitu. Tapi saya pas magangnya cuma 3 bulan. Saya cuma ngerasain 2 tapi bisa buat 6 lah gitu. Gitu akhirnya ya mungkin karena di situ saya memutuskan untuk sendiri. Iya. PKL-nya emang sendiri, emang niatnya dari awal kalau jelek ya dikatain jelek sendiri, kalau bagus ya semoga dibagusin sendiri kan. Oke, kenapa kok seperti itu, Mas? Dari kakak angkatan saya juga kayak gitu. Oh, turun temurun. Iya. Oke. Dan dia baru pertama kali, saya yang kedua. Oke. Gitu. Jadi Biasanya itu diteruskan lagi. iya, tapi putus di saya sih. Ada angkatan saya nggak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Maunya 2 orang tapi nggak bisa, harus 1 orang gitu. Oke.
Kemudian Mas Baskoro ingin berwirausaha, yang mana ya kita tidak ngomong secara kebebasan waktu atau pendapatan finansial kan relatif, kira-kira gitu. Tapi pasti ada yang mendasari ya, Mas Baskoro untuk masuk ke ranah sana. Dimana wirausaha ini kan juga nggak gampang, pendapatan juga nggak pasti. Nah, karena semuanya yang pasti kan tagihan. Iya kan, rezeki kan misteri. Angsuran pasti. Kenapa Mas Baskoro bisa memutuskan wira swasta? Ya itu, maunya dari tahun 2015 tahun 16 itu kan sudah diputuskan oleh ibu saya khususnya. Ibu minta ya untuk di Jogja saja begitu. Walaupun kerja atau wira swasta bebas, terserah, penting di Jogja. Padahal saya dari dulu nekunin di bidang program industri yang di Jogja nggak ada pabrik besar. Gitu. Ini bukan industri ya? Ya bukan industri. Saya udah ngecek nggak ada pun juga harus punya pengalaman kan susah. Saya udah juga tahu itu. Kemudian saya dari 2016 itu mutusin nyari-nyari ya jualan apa aja tak jual gitulah. Ya ratusan ribu per bulan doang gitu. Yang penting buat sambilan lah gitu. Akhirnya berjalannya waktu tetap saya mutusin kayak punya nazar lah, punya keinginan kayak punya batas lah. Nanti sebelum lulus kuliah saya harus punya penghasilan segini gitu lah. Akhirnya ya standar UMR-nya dulu harusnya di situlah. Berapa sih Mas UMR Jogja? Maksudnya UMR di tempat kerjaku dulu gitu loh. Bukan di Jogja. Ya sama aja kan gitu. Akhirnya akhirnya bisa terlewati sebelum lulus kuliah dan akhirnya saya mutusin dan bisa stabil terus di situ. Ya udah akhirnya saya mutusin ya udah cukup sampai dengan hari ini. Oh tidak. Jadi memang yang namanya usaha ya. Ya namanya usaha dulu bisa stabil, ternyata tidak bisa stabil terus gitulah. Tapi berganti beberapa bidang ya jadinya. Ya tetap sama sih, tapi intinya kayak nggak seperti dulu aja begitu. Apa yang kamu jual pada waktu itu pertama? Yang pertama kali ya cuma sebenarnya kayak masker BAF dulu kan terkenal tuh. Apa itu? BAF gitu buat motor gitu loh. Dulu masker. Ya dulu. Belum ada COVID ya? Dulu tahun 2017. Iya, tapi kan akhirnya saya kayak diarahin ke aksesoris HP terus tuh di situ. Akhirnya saya nyari yang untungnya lebih banyak ini gitu kan. Nah, modal saya juga modal dari bidik misi saya, Mas. Saya kan bidik misi beasiswa. Beasiswa negara itu loh. Iya. Bidik misi. Iya. Itu untuk di Jogja atau nasional. Ya untuk orang yang tidak mampu itu kan bidik misi. Nah itu kan dapat 600 ribu per bulan. Ya rasanya saya manfaatin untuk. Itu bukan uang untuk SPP jajan? Enggak, itu kan kuliah gratis. Terus dikasih 600 ribu per bulan juga. Buat pokoknya. Iya, fotokopian dan lain-lain gitu. Anggapannya pemerintah gitu. Itu saya manfaatin untuk ini nyari-nyari. Akhirnya diarahin ke aksesoris HP, custom case, dulu di situ. Akhirnya saya langsung nyari-nyari dulu pemain endorse Instagram dulu gencar banget saya di situ. Gencar di sana ya? Iya. Sempat pakai artis atau endorsement? Ya, endorse dulu pemain endorse banget saya. Dulu belum terkenal FBS kayak nggak main FBS tapi endorse Instagram. Iya. Efek jualannya lumayan ya? Memang ada dampak ya? Ya banget. Dulu. Biar belajar sama beliau. Dulu. Sekarang kan algoritmanya beda udah. Iya itu. Gitu. Mantap. Jadi sekarang akhirnya memutuskan untuk fokus di case. Iya. Custom. Iya. Mas, custom ini kan produknya tidak banyak ya, massal ya, atau by request, kira-kira seperti itu. Nah, secara keuntungan kan beda ya produk massal dengan produk yang spesifik by request ya. Marketnya kan mengerucut kecil. Iya. Nah, itu cara Mas Baskoro memarketingkan atau cari target marketnya gimana Mas? Secara ya kayaknya orang tua nggak tertarik, kayaknya ya, nggak tertarik kalau misalkan request misalkan gambar Spider-Man atau Batman kan kayaknya nggak mungkin. Iya. Itu cara Mas Baskoro. Kalau gimana? Kalau saya sendiri dari awal memang pertamanya sistemnya satuan sih.
Satuan, jadi kayak satuan per orang kayak gitu. Jadi kayak main endorsement itu aja, jadi kayak satu artis nih ya, satu selebgram gini. Akhirnya dia posting itu di Instagramnya dia ataupun di Snapgramnya dia, akhirnya masuk ke Instagram saya kan, melihat katalog saya di situ. Nah ya akhirnya masuk di situ. Tapi ya kelamaan kalau di situ nggak ada yang namanya cash gambar orang, itu nggak ada. Dulu malah foto ya itu ya. Ya foto itu dulu jarang, malah fokusnya di katalog saya. Kamu yang pertama? Apa? Kamu sempat jadi yang pertama? Tidak sih. Tidak. Tapi memulai itu di Jogja ya? Iya. Ya saya juga dulu punya supplier juga. Akhirnya tapi berkembangnya lama-lama juga banyak yang cash bergambar foto orang gitu. Dan itu kan selalu disimpan tuh pada database juga. Jadi selalu untuk iklan dilihatin fotonya yang banyak. Oke. Terus saya juga pernah paid promote di apa ya, kayak fans page-nya PSS Sleman lah begitu. Oh sempat. Iya, tapi fans page-nya loh, bukan PSS Sleman-nya. Iya, fanpage. Iya, fanpage-nya. Iya, di Instagram itu juga luar biasa juga dulu. Kenceng. Iya, kenceng lah. Ya dibandingin dari apa? Support endorse versus PSS Sleman lebih kenceng mana gitu? Iya, yang PSS Sleman itu bisa dampaknya lama banget. Padahal biayanya cuma dikit gitu loh. Soalnya dia kan fokusnya di apa ya, niche marketnya jelas. Oh satu PSS Sleman ini saya siapkan katalog dulu sekitar 10 kalau nggak salah. Terus bentuknya cuma seragam PSS Sleman dibentuk casing HP kan nyenengin tuh. Kalau supporteran kan enak pakai casing HP. Kenapa harus PSS Sleman? Bukan kompetitornya PSIM misalkan? Gak tahu. Dulu saya selalu tanya Sleman asli. Saya selalu tanya sama marketnya langsung dulu. Saya kayak teman saya desa gitu. Aku mau pengen endorse nih gitu. Oh ini aja mas, ini aja gue. Tapi nggak tahu harganya, gue tanya aja adminnya gitu. Oh iya kayak gitu. Apa ini bagus ini kalau jualan kayak gini. Bagus pasti laku mas ini. Jadi saya tanya dulu. Tapi akhirnya benar gitu. Ya tanya marketnya dulu yang emang suka PSS, karena saya juga nggak suka bola. Saya nggak suka bola, saya tanyanya yang suka kan. Tapi memang marketnya jelas. Iya. Marketnya jelas. Jadi konsumenmu ini lebih banyak sekarang bola. Kalau dulu kan perjalanan, akhirnya saya bikin lama kelamaan akhirnya banyak yang pengen jadi reseller. Nah akhirnya saya bangun tim reseller. Nah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang sudah jalan. Iya, jadi di situ banyak apa? Jadi kan di situ enak kan. Jadi per orang ini punya niche market sendiri-sendiri gitu, terserah mereka. Tapi saya bangun jaringan. Iya. Kok bisa tiba-tiba PSS Sleman bisa memberikan hak itu ke kamu, ceritanya gimana? Kan nggak gampang. Ya jadi saya kan selalu per bulan nganggarin untuk endorse terus paid promote. Jadi langganan ya? Ya gitu, jadi nggak PSS Sleman aja. Jadi kadang kan reselleran gitu kan bukan hanya jualan di PSS Slemannya aja, tapi kadang di cash foto ada dan lain-lain, terserah. Contohnya mas, bawa? Enggak bawa gitu ya. Nanti linknya sertakan linknya. Iya, boleh. Biar teman-teman bisa lihat. Iya. Ya itu terus akhirnya berjalan. Saya sering kayak gitu, banyak yang masuk, mas pengen jadi reseller, Nah saya juga bikin sistem reward juga begitu. Dan saya pastikan buat brandnya dia sendiri juga ada boxnya yang enggak. Boleh kalau bikin brand sendiri. Ya gitu. Terus ya saya selalu rawat mereka lah, karena mereka tim saya juga, anggap aja tim saya lah. Jangka panjang ya? Iya gitu, dan sampai sekarang lah gitu. Mantap. Ini baru cerita beliau, tidak pernah cerita ke saya. Ternyata punya strategi masuk ke ranah sepak bola, di mana dunia itu bukan dunianya harusnya ya. Tapi karena marketnya ada, kita kejar akhirnya. Oke, mantap, luar biasa. Oke, Mbak Sekar nih. Mbak Sekar sempat kuliah di Jogja ya? Sempat. Terus lulus apa? Saya keluar. Oke. Keluar. Kuliah di mana? Di PGRI Jogja. Cita-citanya jadi guru atau gimana? Malah dulu cita-cita pengen dosen dulu. Guru kan? Pendidikan, iya. Terus? Itu kemarin tuh sempat keluar juga sebelum nikah ya mas. Sebelum nikah itu kan keputusan yang paling berat ya. Pengen nikah juga. Nah terus udah diskusi juga sama mas. Atau dipaksa keluar? Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak, sebelumnya kan di keluarga itu kan lagi ada masalah keuangan nih gara-gara corona gitu ya. Nah itu saya memutuskan untuk mengalah dulu. Gitu. Ini sementara jadinya?
Ya emang keluar. Oke. Gitu. Atau nextnya pengen kuliah lagi? Next pengen ya, kita punya planning ya, tapi nggak untuk sekarang. Iya, waktu itu jurusan apa? Manajemen. Oke. Sempat berapa semester? 3. 3 beneran ya? Iya, 3. Karena COVID itu ya? Iya. Bertambah sekali, oke. Nah, kita tutup poin ini. Kok bisa tiba-tiba kenal dengan Baskoro? Secara kan di sini kan banyak ya cowok-cowok ganteng gitu. Tapi ya mungkin jodoh ya. Cara seleksi kamu gimana? Kan wanita ini tipikal, kalau boleh saya ngomong, sebenarnya dia itu menunggu respon cowok, ya kan? Tapi dia ini benar-benar berharap. Nah, cara kamu kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk menerima Baskoro, atau kamu diterima Baskoro? Awalnya saya di Jogja itu kan yang selalu ngabarin saya itu dia. Jadi yang selalu ngabarin. Yang selalu, "Dek, kamu kapan ke Jogja?" gitu. Setiap saya bikin status dia selalu komen gitu. Iya. Jadi ketemu awalnya di Penggalian 2019 itu. Iya, itu 2019. Yang minta nomornya dia sendiri dulu. Dulu kan saya mau menitipkan adik saya gitu. Jadi pengen ada yang, "Mas tolong gitu, ini pantau adik saya gitu." Saya minta nomor HP. Baskoro kan ada yang lain. Saat itu nggak ada orang. Adanya cuma ini Mas Baskoro ini. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk minta nomor WhatsApp-nya. Oke. Ada perasaan ketika kamu lihat pertama kali? Dulu mah enggak sih. Biasa aja. Yang deg-degan dia? Enggak. Ya, dulu saya ngeliat dulu tuh saya ngeliat dia tuh dikiranya udah nikah gitu. Soalnya kan dia pakai koloran gitu ya. Iya. Udah tua gitu. Iya. Awalnya gitu. Gitu ceritanya. Iya gitu. Jadi kesempatan ketika waktu itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus ketemu Mas Baskoro ya. Akhirnya minta nomor. Minta nomor. Iya. Oke. Yang aktif sering hubungi tuh kamu? Mas Baskoro. Sering komen. Sering komen di status? Iya, status. Setiap bikin status pasti di komen. Iya. Terus-terusan itu. Iya. Jadi sepakat tidak bahas mantan. Susah jadinya. Iya. Terus akhirnya deket. Setiap ke Jogja pasti dia yang ngampiri. Kalau saya butuh kemana-mana dia selalu nemeni gitu. "Kamu udah makan belum? Kalau belum ayo makan." Cowok biasa. Iya, biasa. Iya. Terus akhirnya konsisten seperti itu atau? Itu lama proses untuk pacaran tuh di tahun berapa bulan ya? Akhir tahun 2019. Desember ya? Iya, Desember itu. Dia tuh udah deket banget gitu. Udah deket banget. Terus akhirnya kita jadian ya, Mas. Pertama jadian dulu. Kamu udah ada pacar atau? Saya nggak punya pacar dulu. Iya. Akhirnya deket iya. sebelum nikah akhirnya ya? Iya. Oke, nah di perjalanannya orang tua kamu kan, mohon maaf ya, tujuan ke Jogja kan ya cari kerja, sekolah atau fokus ke kegiatan spiritual, kira-kira seperti itu. Nah, kamu cerita enggak kalau kamu pacaran sama orang Jogja misalkan? Sebelumnya belum kasih tahu. Belum kasih tahu. Terus semenjak udah masuk ke 2020 kan udah mulai corona nih. Sebelumnya kan belum dikirimin motor ya, jadi kemana-mana perlu transportasi. Jadi cerita sama orang tua. Ada Bapak Gojek? Iya ini, jadi kamu pulang sama siapa gitu, dijemput siapa, diantar siapa? Iya, orang tua wajar. Terus Baskoro itu siapa? Dikenalin, dulu sering video call ya, video call. Terus main ke rumah kapan-kapan, tiba-tiba orang tuh bilang kayak gitu. Kamu ngaku nggak kalau sama-sama sahabat Dharma misalnya? Iya. Tapi sebenarnya bapaknya udah kenal saya duluan sebenarnya. Iya, sebenarnya dari dulu bapak udah kenal. Oh, bapak sudah pernah ketemu? Iya, di Jogja. Di Jogja gitu. Oke. Nah, terus ibu ACC langsung atau gimana? Belum dulu sih, belum. Jadi kayak masih cerita-cerita gitu-gitu. Siapa sebenarnya gitu loh, gitu. Orangnya gimana gitu. Terus akhirnya di bulan Maret tahun 2020 saya ngajak Mas Bas ke Cirebon. Oh, sempat diajak ke sana? Iya, pertama main. Kan COVID, kok bisa jalan-jalan? Sebelum wabah banget ya, itu berangkat sebelum wabah banget. COVID iya itu. Tapi udah itu sebenarnya. Ya tapi belum gencar banget itu loh. Iya, saya itu main. Terus berangkat dari sini kereta, Cirebon. Iya. Oke, terus langsung ACC sama ibu? Belum. Malah yang ACC almarhum kakek. Oh, Mbah malah? Mbah kan Sabto Darmo dari dulu ya. Oh, sudah lama. Iya, sudah lama. Memang iya, sujud. Terus? Jadi ya pesan sama dia kalau bisa kan
yang sesama aja biar enak gitu. Itu pesen sebelum nikah ya, sebelum tunangan, terus beliau jadi meninggal. Itu pesannya Mbak. Jadi kamu nikah ini bukan karena cinta, karena pesan. Karena cinta juga. Kirain karena pesan. Ya lanjut. Ya itu lebih banyak ngobrol sama Mas Bas sih. Kakek. Iya kakek. Kan rumahnya cuma sebelah rumah saya. Ini terus? Mas Bas yang cerita sama beliau depan rumah itu lebih banyak sama. Iya. Padahal Mas Baskoro tipikal bukan orang yang ngajak ngomong duluan. Oh enggak. Padahal saya sering ngobrol dulu aja. Ini berarti enggak terlalu open loh. Kok bisa tiba-tiba membuka hati dia? Gimana? Open sih Mas, kalau penting aja. Iya. Kalau penting aja. Kalau penting aja. Kalau penting baru ngomong, enggak ya biasa aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Mas Baskoro ketika datang ke Cirebon dengan ya kalau dibilang budayanya kan jauh sekali ya dengan Jawa Tengah atau DIY kira-kira seperti itu. Nah, untuk kamu datang ke Cirebon yang mana budayanya itu sudah beda dan akhirnya kamu memutuskan untuk benar-benar serius dengan sama-sama warga Pengayat. Nah, kamu apa yang kamu pikirkan? Iseng-iseng pacaran doang atau sudah planning? atau ini cara untuk memfilter satu-satu misalkan ya? Saya nggak tahu juga. Dulu tuh rasanya saya udah, ya di tahun itu saya rasanya udah mungkin males cari yang lain gitu ya. Cari yang lain dan udah kayak rasanya udah pas aja gitu loh. Bukan sudah lelah. Ya gimana ya? Antara dua-duanya ngepasin. Rasanya tuh ya mungkin yang kemarin-kemarin tuh wah dan akhirnya dapet yang pas gitu loh. Pas dan ya rasanya udah pas gitu aja dan mungkin keluarganya juga sama-sama Sabta Dharma. Ya terusannya ya kadang saya juga pernah juga kok terlalu cepet, kadang sekarang cepet banget ya. 2019 kenal gitu, 2000 dari pengalamanmu sebelumnya yang paling cepat. Iya luar biasa. Padahal dulu prosesnya lama banget ya. Ini cepat. Iya. Oke. Kok bisa gitu? Saya nggak tahu juga. Nggak tahu. Terus kamu kenalkan ke orang tua, ke ibu, seorang Sekar. Iya. Ibu langsung ngasih sih. Kalau ibu saya kan terserah saya juga. Oke, senyamannya anak ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di perjalanannya akhirnya kalian serius. Nah, saya lihat juga kemana-mana barengan terus. Ya biasa lah, awal-awal pacaran. Nah, akhirnya pernikahanmu jadi viral. Nah, teman-teman mungkin yang pernah lihat di halaman Harian Jogja atau Tribun Jogja atau berkaitan dengan Jogja, mungkin 3 atau 4 bulan ini kita sering melihat bahwasannya di Jogja ada pernikahan di luar dari 6 agama. Nah, salah satunya ternyata beliau dan dipublis oleh banyak media khususnya di DIY dan Jawa Tengah. Nah, apa yang menjadikan kamu mau untuk menikah di luar 6 agama itu secara pengayat ya? Nah, apakah ada dalam tanda kutip yang backingi kamu atau yang memberikan kamu kekuatan, dorongan atau gimana? Harusnya kan orang cari aman biasanya. Iya, pastinya. Bisa cerita. Kalau saya kan ganti KTP tahun 2019 kalau nggak salah. Baru 2019. Ya. Ya, itu udah di situ kan pastinya udah memantapkan hati kan. Ya udah memantapkan hati, pastinya KTP itu berpengaruh banyak hal kan. Nanti pernikahan gimana, pekerjaan mungkin diskriminasi, banyak hal yang kayak gitu atau masyarakat. Saya di situ udah memantapkan hati dan akhirnya memutuskan itu. Kemudian di perjalanan saya punya kenalan banyak di organisasi yang mungkin advokat gitu ya. Yang ya gitu kan, yang intinya mereka ya udah kenal lah dari dinas-dinas atau kementerian. Dan mereka yang mungkin cukup mendukung saya juga di situ. Support ke kamu. Ya. Untuk merubah itu ya. Ya, dan mungkin teman-teman saya Sabta Dharma yang khususnya sudah menikah dengan cara menghayat. Ya, jadi kamu terinspirasi dan akhirnya kamu merubahnya. Kalau Mbak Sekar kan ketika dekat Baskoro baru berubah ya? Iya, bukan dekat Baskoro aja sih, kan di sini kan banyak teman-teman ya dari luar kota kan ada yang rantau di Jogja. Dan mereka itu saya lihat tuh KTP-nya udah ada yang diganti gitu. Kok saya pengen gitu. Saya pengen banget identitas saya tuh emang jelas gitu. Nggak masuk dalam ke 6 agama itu.
Akhirnya saya memutuskan udah langsung diurus ke Cirebon tuh di tahun 2020. Oke, padahal saya lihat di beberapa media itu tertulis kamu dulu pakai kerudung ya? Iya betul, Beneran? betul. Saya berhijab sampai SMK. SMK kelas 3 kamu Iya, hijab? hijab. Kalau ketika keluar rumah, enggak ya? Enggak, saya malah ya? nggak pernah hijab. Oke, jadi untuk formalitas sekolah doang? Iya. Oke, iya ya. Jadi ya biasa ya, ada beberapa warga yang seperti itu dan kita Betul. tidak bisa menjudge atau apapun, tapi ya sudahlah, kira-kira seperti itu. Perjalanannya waktu akhirnya Mas Sekar memutuskan untuk merubahnya. Merubah. Oke, itu bukan karena Mas Sekar dipaksa Mas Sekar? Enggak sama sekali. Beneran? Keinginan saya sendiri. Oke. Ya itu Apa kan kamu nggak pikir bahwa kamu ini gambling? enggak. Oke. Enggak. Ya sebelumnya kan kayak dari keluarga bapak kan Simba juga. Iya, Kamu yakin mau pindah nanti kamu dapat omongan dari orang lain enggak gitu bahwa Stigma kamu itu. udah betul. Oke. Terus enggak, saya mau bener-bener ini kan udah tercatat gitu loh. Iya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi hilangin rasa takut itu. Jadi ketika ada kekuatan hukum dari negara, Iya. ada undang-undang, kamu Saya akhirnya berani. mau. Mau. Oke. Nah, terus keberjalanannya kamu akhirnya dekat dengan Baskoro, tidak ada kendala ya ketika menikah? Gak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama Disupport oleh keluarga Cirebon misalnya? Support banget. Support banget. Apalagi kedua orang tua. Iya. Itu apa itu menjadi bagian dari sejarah pertama keluarga kamu atau gimana? Ini yang pertama. Pertama. Iya. Jadi kan saya ingat pesan Simbah itu kalau Iya. bisa pengen ini ajaran ini Diteruskan. mengalir terus sampai ke anak cucu semuanya terus. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai nutupin alir ajaran kita ke agama gitu loh, ngerti Oke, nggak? oke. Kalau ada adik kamu dipaksa sujud juga? Belum sih, belum. Sesuai kesadaran mereka Iya aja? betul. Oke, apa yang kamu rasakan ketika kamu merubah identitas itu dan kemudian fokus di sana? Ada perbedaan enggak? Stigma negatif dari lingkungan? Banyak. Banyak. Terus Kemarin sebelum nggak gampang loh jadi cewek. Iya. Sekuat mental itu, betul ya? Iya betul. Terus? Saya ceritakan dari itu ya, ganti KTP. Oke. Awal ganti KTP itu saya kan ngurus dari desa, ngurus ke desa dulu, lalu langsung ke kecamatan. Ada kendala? Banyak. Oke, ceritakan. Iya. Jadi setelah udah dapat surat-surat gitu di desa nanya, ini agama apa Mbak? Itu Iya. kepercayaan gitu. Oh, yaudah langsung aja gitu. Jadi, Langsung disuruh? iya langsung. Oke. Di Dukcapil itu yang banyak kendala sih. Oke. Di desa nggak ada masalah. Kelurahan desa nggak ada. masalah. Terus kamu naik ke kecamatan? Kecamatan itu langsung aja ke Dukcapil katanya gitu. Oke, langsung ke kabupaten ya? Iya, ke Dukcapil Oke, terus? gitu. Akhirnya di situ kan yaudah Mbak ditunggu berapa hari lagi tiksin lagi KTP-nya jadi. Oke, udah hari H itu saya mau ngambil KTP, ternyata masih Islam. Oke, masih ada kalau agamanya ya? Iya, saya nggak terima Oke, dong oke. gitu. Padahal kamu sudah di formnya kamu sudah menulis untuk ganti agama? Sudah. Kakaknya udah jadi Kakaknya juga. udah jadi. Kakak sudah jadi, Sudah. tapi ketika tercetak itu masih ada KTP kalau masih agama? Islam ya, Iya, iya. kalau agama itu. Saya nggak terima, saya akhirnya bilang ke Sapameo dulu, terus nunggu antrian. Oke, saya tungguin, nggak apa-apa. Ternyata masih dipersulit gitu. Terus akhirnya dipanggil, ini apa gitu, kolom apa kok nggak ada gitu. Akhirnya saya Iya. langsung, itu ada, teman saya kan udah ganti di Iya. Provinsi Jawa Barat itu udah ada gitu. Kenapa kok saya nggak bisa gitu? Apa Sini yang minta kalau nggak dari percaya. kamu bisa berani seperti itu? Soalnya kan saya punya teman tuh yang di penghayat juga ke Rohani Sabta Dharma di Bandung. Oke, siapa namanya? Anggi, Oh, Anggi anaknya Pak Pak Kusnadi. Iya, itu. oke. Saya pernah lihat KTP-nya kan sudah ganti. Akhirnya saya menghubungi Anggi, minta tolong fotokan kolom agama. Iya. Iya gitu. Terus difotokan, saya dipanggil sama bagian yang untuk mencetak KTP itu ya. Nah, terus? Sini loh Mbak, kalau nggak percaya lihat. Saya lihat, memang nggak ada. Tapi ini ada Pak, ini Oke. ada. Jadi di Cirebon itu di Dukcapil Cirebon Belum ya, ada. Belum ada ya? Belum gitu. Emang ada ya kepercayaan di Indonesia gitu. Nanya balik, ini buktinya apa? Aku bilang gitu. Ini Jawa Barat loh Pak. Di sistem saya belum ada loh Mbak gitu. Jadi sempat berdebat sama orang itu. Iya. Coba nih Mbaknya lihat, itu udah emosi bapaknya itu posisinya udah tutup, tapi saya masih nunggu di Tutup situ. itu tutup jamnya atau tutup Tutup komputernya? jamnya. Oke, tutup jam kerjanya. Iya, dia. jam kerja mereka kan sampai jam 3. Kamu masih ngeyel? Iya, saya ngeyel, saya nggak mau pulang tanpa hasil. Iya. Saya kan jauh-jauh dari Jogja ingin ngerubah KTP gitu kan. Ya, terus akhirnya udah lama di situ. Nih, saya cetak lagi sekali lagi ya gitu sambil emosi gitu Iya, nadanya. iya. Saya tetap sabar di situ. Cetak lagi munculnya Islam. Masih. Oke. Tuh Dicetak nggak dua bisa kali, gitu. Dicetak 2 kali Iya. muncul kolom agama lagi. Iya, agama lagi. Oke.
2 kali tuh, saya punya 2 KTP itu yang Islam. Akhirnya dengan nik yang sama. Iya, betul. Terus lalu habis itu saya udah nggak bisa Mbak, nggak bisa ngurus itu. Ini teman saya bisa, ini Jawa Barat tuh Pak, ini Jawa Barat gitu. Lalu akhirnya nggak tahu beliau nelpon siapa, tiba-tiba tuh ya turun dari bawah, ini ada apa ribut-ribut gitu. Akhirnya ditunggu sebentar ya Mbak, itu orangnya baik gitu. Saya suruh duduk, akhirnya bisa tuh. Bisa. Kepercayaan. Kenapa kok dipersulit seperti itu? Saya nggak tahu terus. Pak itu dari tadi ini saya nggak bisa gitu. Oh iya mohon maaf ya, ini mungkin ada kesalahan apa gitu sih yang tadi turun itu ngomong gitu kan. Akhirnya saya permasalahan foto. Kenapa? Karena saya masih berhijab. Foto hijab. Fotonya berhijab. Udah kepercayaan tapi fotonya. Iya, saya sebelumnya kan mohon maaf ini kan berhubung KTP-nya sudah bisa, ini saya mau ganti foto. Enggak bisa. Ada kalau agamanya kan fotonya masih hijab. Masih hijab juga, itu minta ganti sebelumnya nggak bisa nanti. Kamu kalau foto yang warna merah atau biru itu? Iya itu, itu kan sempat ngomong juga, nggak bisa kalau kamu ganti, semua juga pasti minta pada ganti gitu. Tapi saya kan ada hak dong Pak, ini kan di ajaran saya nggak mengharuskan memakai hijab. Di hari yang sama kamu minta request? Iya, yang sebelumnya bapak yang turun itu nggak bisa juga katanya. Terus setelah bapak itu langsung diganti aja gitu. Karena kan saya punya hak, karena saya nggak pengen berhijab. Akhirnya difoto ulang, jadilah KTP saya langsung non hijab dan KTP-nya sudah, kolomnya sudah betul. Saya sangat berterima kasih sama bapaknya. Terus semuanya pada minta maaf juga. Kamu ingat siapa namanya? Enggak ingat, saya nggak mikirin itu. Dukcapil Cirebon. Kabupaten Cirebon. Jadi itu hari yang bersejarah bagi kamu. Iya, itu sangat bersejarah. Karena kan saya dari rumah ke Dukcapil butuh waktu yang lama, agak jauh soalnya. Berapa kilo? Kayak dari sini ke Sleman kayaknya ya. Lumayan setengah jam. Jam. Rumahmu daerah mana sih? Cirebon. Deket itu Grage. Kalau tahu Grage Mall. Kota. Di kota tapi saya rumahnya di desa. Deket pinggir kota lagi. Jadi itu yang merubah kamu sampai dengan hari ini ya? Iya betul. Aku kira foto KTP-nya jelek minta foto lagi. Enggak. Wajar ya, kalau biasa kan foto KTP jelek kan biasa. Tapi cantik kan nggak pakai hijabnya. Depan kamera. Iya. Nah akhirnya kamu menikah dengan seorang yang sama-sama keyakinannya persis dengan kamu. Aku ngomong sebagai bukan orang ayat ya, aku orang universal ya misalkan. Kayak gini-gini nih kan, mohon maaf ya, kalau dibiarkan kan akan jadi orang-orang yang akan muncul orang-orang yang memberanikan diri, kira-kira gitu ya. Nah, kenapa kok Mbak Sekar dengan tegas memutuskan berani untuk nikah secara menghayat, yang notabene di Cirebon kan kayaknya nggak ada. Nyaris nggak ada. Nggak ada. Saya ngomong nggak tahu saya, nggak ada tapi nggak ada beneran. Nggak ada. Dan itu jadi mungkin yang pertama. Soalnya ngomong langsung dengan Ibu Dukcapil yang mengurusi selain Islam itu. Ini mbaknya pertama kali. Dia ngomong seperti itu. Iya. Itu pas kemarin mengurus pernikahan itu kan sempat ada salah paham juga ya Mas yang ngurusi Andonika itu. Jadi itu sejarah pertama Kabupaten Cirebon. Iya. Kota atau Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon. Iya. Oke. Mantap. Jadi orang pertama. Ada orang-orang kedua dan seterusnya? Belum tahu sih saya. Iya. Nah, terus kamu nikah di Jogja, kakak atau KTP pindah di Jogja atau? Iya. Nah, itu sempat ada masalah juga, Mas. Pindah domisili ada masalah? Iya. Kenapa? Awalnya itu kan udah ada rencana nikah nih. Nah, dari sini ternyata ada Andonika. Apa itu? Andonika tuh jadi numpang nikah. Saya kan orang nikahnya Cirebon, di pihak cowok. Jadi numpang nikah di pihak cowok gitu kan, harus ada surat dari desa bahwa si penduduk Cirebon ini mau nikah di sana gitu kan. Mungkin namanya Andonika ya? Iya itu. Nah ternyata kan udah nggak ada. Saya nggak tahu. Saya ngurus itu tuh. Per 2022. Wah, nikah sekali. Andonika. Iya Andonika. Ternyata udah nggak ada sejak Desember 2021 itu udah dihilangkan katanya. Terus aturan barunya gimana? Ya nggak usah pakai Andonika, kalau nikah langsung aja ke Dukcapil. Gampang banget ya kita kemarin. Nggak ada halangan sama sekali.
sekali. Nggak ada. Malah Yang jelas KTP-nya harus ganti di Jogja di dulu. Jogja dulu gitu. Oke, akhirnya kamu memutuskan pindah di Iya, DIY. jadi buang-buang waktu untuk mengurus ando nikah dan di situ kan sebelum nikah kan minta surat ando nikahnya kan dari Palebe di sana namanya. Kalau di sini apa ya Palebe itu? Jadi Calo kalau sebenarnya. Palebe itu kalau ada yang meninggal dia mandiin gitu. Oh, kayak Agak calon Udin juga. atau apa ya? Ya intinya gitu. Ya itu Palebe juga nggak ngerti. Jadi makanya semua surat yang beliau persiapkan, saya mengajukan ke Dukcapil. Datang di Dukcapil itu ibunya bilang, Mbak ini udah nggak ada peraturan kayak gini gitu. Oke. Iya terus, oh iya Bu, iya. Terus kamu tanya apa yang harus saya lakukan? Iya gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Udah mbaknya saran saya pindah dari domisili Cirebon ke sana, Sleman, Kabupaten Oke. Sleman. Iya, Berarti iya. ini yang saya urus nggak kepake. Iya nggak kepake. Ini mbaknya mengeluarkan admin nggak? Iya Bu, saya mengeluarkan admin. Seharusnya nggak ada admin. Saya kan dimintain uang admin juga dari Kemudian sampai desa. nominal berapa? 150.000. 150. Iya. Harusnya itu sudah Udah nggak ada sudah peraturan nggak ada, itu. atau mungkin pihak desa mohon maaf ya belum tahu. Belum tahu mungkin. Mungkin Iya ya? belum tahu itu Karena orang lama. informasinya. Tapi kalau menurut Oke. saya kan harusnya dari pihak desa kan tahu nggak sih kalau ada penduduk Iya. dari Penghayat pindah ke Cirebon kan harusnya lumayan ya ngerti ya. 150 Iya. buat terang-terang rumah ya. Boleh. Oke, terus Gitu. akhirnya kamu pindah. Akhirnya saya ngikut dari Ibu Dukcapilnya langsung itu, langsung aja pindah, langsung dibuatkan suratnya. Oke. Dan ibunya pun langsung nelpon di bagian Dukcapil Sleman. Jadi saya benar-benar diperlancar banget. Begitu saya langsung di Sleman, langsung diurus, langsung jadi. Ini saya udah jadi penduduk sini. Oke. Udah ganti KTP, domisili Sleman, kakaknya saya sendiri juga. Kakak, kamu sendiri ya Pak? Kakak sendiri udah pisah dari orang tua Oke, gitu. nama sekar doang ya? Bukan Iya, sama Mas Yora ya? belum, masih Oke. sendiri. Ya itu. Lalu nikah. Oke. Harus Nah, nikah. jadi perjalanan kamu menikah itu prosesnya itu ya, dan nggak tiba-tiba jalan gampang. Iya. Oke. Nah, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu dipermudah ini? Mungkin aparatur desa atau aparatur pemerintah banyak yang belum tahu atau Iya gimana? itu harus banyak informasi sih untuk pihak-pihak yang terkait kayak desa itu kan wajib banget ya, apalagi kayak rukun tangga itu kan harus tahu juga. Di situ toleransi itu masih belum terlalu itu banget ya loh. Kamu berbicara sebagai orang Cirebon atau orang Jogja? Orang Cirebon. Orang Cirebon. Iya. Oke. Orang Cirebon tuh harus benar-benar tahu lah Hmm. semua agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Iya. Atau mungkin mohon maaf ya, mereka akan melakukan itu ketika ada penduduk atau salah satu warganya yang menuntut, mungkin ya. Iya mungkin itu. Ya. Kalau misalkan dirasa baik-baik saja, mungkin juga mereka nggak akan update, mungkin ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan akan nextnya mungkin akan lebih baik kira-kira seperti Iya. itu. Nah, Mas Baskoro, ketika tiba-tiba info tentang pernikahan kamu kok tiba-tiba banyak media khususnya di DIY dan Jateng tiba-tiba bisa datang, kamu pakai orang dalam atau kamu sempat mengiklankan kayak selebritis gitu? Oh iya, itu sebenarnya Nah, berjalan cuma 3 hari sebelum pernikahan. Kalau pernikahan 3 hari ya? medianya ini. Oke, medianya. Nah, jadi posisinya itu ya ini dari pihak teman saya organisasi lah itu advokat yang itu. Kan seminggu sebelumnya ya karena ada dia juga, ada Dukcapil bisa datang ke rumah saya juga. Karena kamu ada di organisasi itu ya? Iya. Itu yang menguatkan. Ya, sebelumnya kan saya udah menyiapkan pernikahan saya itu dari Januari. Jadi saya siapkan semua. 2000 Kedua, jadi saya persiapkan. Saya takutnya ada kesulitan begitu kan. Saya siapkan semua. Akhirnya saya ke Dukcapil di bagian pelayanan depan. Oke. Saya menanyakan, Mas saya menikah persyarat untuk kepercayaan Gimana? atau non Islam, bagaimana syaratnya? Oh ini Mas ini. Oh semudah ini ya gitu. Iya. Iya Mas semudah ini. Ya cuma mudah lah intinya. Oh ya udah, terus saya tanya teman saya Mas Alex Semarang. Mas ini kok cuma kayak gini? Kok cuma kayak gini ya Mas ya? Kok ceritanya kok kayaknya teman-teman susah gitu ya? Ini Iya, gampang gitu. kok cuma kayak gini Mas loh. Harusnya Masnya kayak gini gue. Loh kayak gitu, terus besoknya saya ke sana lagi. Nah, terus Mas ini beneran cuma kayak gini gue. Iya. Iya, Kok nggak ada hambatan gitu? Nggak ada hambatan sekali. Jadi iya Mas cuma ini Masnya tuh nah ini nikah dulu akhirnya ke sini. Itu kan harus butuh bukti pemuka penghayat. Nah, bukti pemuka penghayat adanya pas saat menikah kan begitu. Karena ya wis lah udah 2 kali juga kan. Akhirnya udah selama 2 bulan 3 bulan itu saya nggak ngurus.
Akhirnya seminggu sebelum menikah itu saya dicat sama Mbak Novi, Elkis namanya organisasi. Elkis Semarang, Elkis ya? Elkis Jogja. Oke. Akhirnya Baskoro besok dukcapilnya tuh datang ke rumahmu atau enggak? Dia kan tanya kayak gitu. Iya. Enggak mbak, kalau aku nggak tahu caranya gimana, harusnya bisa Pak. Tak tanyain teman saya di Jakarta gitu, sampaian gitu. Terus akhirnya dari Jakarta Kementerian Adat dan Budaya atau apa ya? Lupa saya. Momen dari kementerian, akhirnya kementerian itu langsung telepon ke Dukcapil Sleman. Bahwa ada penghayat yang ingin menikah. Nah, terus akhirnya besoknya Dukcapil ke rumah saya. Nah, langsung besoknya langsung ke rumah saya. Itu sebelum menikah kan, sebelum menikah. Nah, menanyakan, Mas kok belum ke Dukcapil menyerahkan berkasnya? Loh, kamu malah yang ditunggu harusnya. Iya, kok kak gitu loh. Saya kemarin sudah berkali-kali ke sana katanya nggak perlu gitu kan. Terus saya di bagian pelayanan, akhirnya harusnya 13 hari sebelum menikah, masnya itu menyerahkan berkas-berkas, Mas ini gitu. Yang selain bukti pernikahan yang jelaskan belum menikah. Oh begitu, kemarin saya bagi bagian pelayanan nggak bisa Ibu, harusnya kayak gini Mas. Kalau ingin Dukcapil datang kan emang sebenarnya di pelayanan nggak ada kata-kata itu sih. Terus akhirnya ya udah, akhirnya besok ini harus sudah ada ya Mas berkasnya. Oh ya siap, saya udah nyiapin dari lama juga kan. Akhirnya ya udah saya siapkan semua, berita saksinya kan ada saksi juga, KTP saksi udah cukup. Besok minggunya pas itu bisa datang begitu. Mas, izin saya tanya, itu kamu sempat bayar nggak? Enggak sama sekali. Mohon maaf ya, di KUA itu kan ada yang penghulu nikah kan kita bayar ya. Kamu sama sekali enggak? Sama sekali. Iya. Akhirnya kamu diliput oleh media. Nah itu 3 hari sebelumnya Mbak Novi itu ngecat saya, Bas kalau ada media yang ingin mengeliput bagaimana begitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Terus saya siapkan juga settingan tempatnya, kameranya bisa di sini gitu. Saya juga. Harusnya kamu mikir bisnisnya ini bisa dijadikan siar ya. Saya sebenarnya banyak banget kan kayak gitu. Kayak gitu. Tapi yang jelas saya punya fotografer sendiri kan. Saya butuh foto juga buat saya pribadi. Saya punya foto sendiri di sini. Jadi jangan diganggu ini gitu kan. Posisinya ya. Ya pokoknya di sini, terus kalian bebas teras, tapi saya punya 2 area ini kan gitu. Oh iya, terus akhirnya banyak itu gitu kan. Pertama ngecat saya, terus akhirnya saya pasrahkan ke pemuda desa di situ. Kalau ada apa-apa koordinasi sama ini, saya mau menikah kan, gak pegang HP gitu sih. Jadi perjalanan pernikahan kamu benar-benar tidak ada halangan sama sekali ya? Iya. Enak sih. Ini yang sulit. Perjalanan. Nah terus akhirnya berapa media yang meliput kamu setahun? Iya. Berapa ya? Lumayan banyak. Mungkin 5 mungkin. 5. Nah, yang viral ini malah sebenarnya dia tuh baru aja sebenarnya. Baru aja. Yang di Kaskus saya lihat ada ya? Apa? Di Kaskus ada Kaskus. Saya lihat. Oh enggak tahu kalau Kaskus. Kalian Jogja. Kalian Jogja itu yang baru. Yang viral. Yang viral. Ya, itu malah baru itu. Yang sebelumnya Mbak udah ada tapi nggak viral banget soalnya. Kamu sempat diwawancarai oleh mereka? Ya. Terus apa yang kamu sampaikan? Ya sama juga kayak gini juga sih, tentang bagaimana masalahnya Sekar, bagaimana saya. Sebenarnya semuanya ya emang fokusnya harusnya ada sistem yang antara, ya harusnya Dukcapil aja ya, nggak usah perlu keluaran Dukcapil di bagian bawah itu harus tahu gitu loh. Itu sistemnya harus jelas. Kalau kepalanya tahu kok anak buahnya nggak tahu kan aneh gitu kan. Harusnya sosialisasi itu sampai ke bawah ya. Iya. Mantap. Jadi memang ya akhirnya jadi viral, lumayan viral di Jogja. Nah, Mas Baskoro, ini kan menjadi bagian dari sejarah ya. Mungkin kalau di Jawa kan biasa ya kayak gini, tapi di Cirebon kan menjadi bagian sejarah, khususnya di Kabupaten Cirebon. Nah, apakah ini tidak menjadi beban bagi, mohon maaf sekali lagi ya, bagi ya sama-sama warga penghayat? Ini kan cita-cita orang tua atau kakek nenek atau pendahulu kita misalkan ingin anak cucunya menikah dengan sama-sama warga atau sama-sama penghayat kepercayaan. Nah, tapi ini juga nggak gampang karena mempertahankan dan
dan mungkin mempertahankan pernikahan, tapi yang paling penting adalah pandangan orang lain. Betul ya, pandangan orang lain terhadap ya Mas Baskoro ini kan sudah jadi ya kalau di Jogja ya tokoh pemuda lah kira-kira seperti itu, kan otomatis dipantau, betul ya Mas ya, otomatis dipantau. Ada beban nggak kira-kira bagi seorang Baskoro di mata para warga Pengayat? Di mata warga Pengayat. Di mata warga Pengayat. Jadi Mas Baskoro, jadi gini Mas, pertanyaannya adalah apakah itu tidak menjadi apa ya? Harusnya kalau pernikahan saya nggak viral, kemudian saya menikah dengan ya orang yang biasa saja, mungkin ya saya enjoy saja. Tapi ketika sudah terpublis seperti ini, ada beban moral. Oh, begitu. Belum ada yang tanya ini ya? Enggak sih. Belum ya? Belum ada. Saya sendiri kalau maksudnya di desa kan saya udah mungkin udah lama di situ. Oke. Udah mungkin ada citra yang mungkin baik di desa, makanya tidak ada pernah ada diskriminasi di keluarga saya begitu. Sama sekali nggak ada yang berani mungkin ya. Ya, terus akhirnya di Penghayat pun juga mungkin saya selalu menekankan bagi diri saya sendiri lah. Saya harus setidaknya menjadi contoh untuk teman-teman lah. Saya kan di sini saya ketua remaja Jogja juga. Mungkin membawa nama keluarga juga. Ya begitu. Pokoknya saya pengen menjadi contoh, tidak ya bagi saya sendiri. Monggo dicontoh nggak apa-apa, dicontoh silakan, kalau enggak ya nggak udah. Setidaknya saya apa ya mau maaf ya, kerasanya tuh kalau di Sabta Dharma ya Sabta Dharma gitu loh. Bagi saya gitu. Ya harusnya kalau Sabta Dharma ya nanti nikahnya di Sabta Dharma, sama-sama Dharma, KTP-nya semua Sabta Dharma begitu bagi saya begitu. Tapi kan memang saya menekankan sama teman-teman semua warga Korohanan Sabta Dharma khususnya begitu kan, bahwa kita sudah diakui negara dan dilindungi negara secara hukum. Jadi apa yang membuat Anda ragu begitu kan? Tinggal coba aja. Kata Anda. Iya. Oke. Mbak Sekar, iseng saya tanya. Iya. Kamu tahu enggak? Gimana? Baskoro ini dulu, kamu tahu atau enggak lah kira-kira? Ternyata Mas Baskoro ini punya darah ningrat. Saya belum tahu. Belum tahu. Belum. Ini bisa cerita. Belum tahu sebelumnya. Nah, Mas Baskoro mau izin saya tanya sekali lagi. Kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa lah. Harusnya depannya ada R ya, atau Raden. Nah, Mas Baskoro ini kebetulan ya salah satu punya garis keturunan keraton kira-kira seperti itu. Nah, harusnya memang di depan ada tulisan R titik ya, atau Raden. Nah, tapi mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Tapi dengan kerendahan hati dan keputusannya akhirnya melepas R-nya ini. Boleh saya tanya ya Mas ya? Iya. Wah ya terkenal Mas. Ya kalau zaman dulu itu kan pastinya orang tua ya, bukan saya kan pastinya. Iya. Nah dulu kan karena saya menikah di Solo, nah dan ibu saya juga mungkin tidak terlalu peduli dengan R itu. R itu dari Solo atau Jogja sih? Jogja, memang. Solo sama Jogja kan beda? Ya beda gitu. Nah terus akhirnya ibu saya itu nulisnya cuma Baskoro Waskidosodo saja. Oke, tanpa R ya? Ya, tapi memang di Jogja keluarga besar menyarankan untuk ditambahin R titik gitu. Tapi ibu saya di situ memang romo saya di situ pas sakit. Oke. Lama ibu saya nggak bisa pergi-pergi, apalagi saya masih kecil. Dan akhirnya berlanjut aja nggak diganti begitu. Dan dulu juga sering di keluarga besar saya juga udah disiapkan, karena namanya kan kalau mau ngurus kayak gitu namanya kekuncen namanya. Kekuncen kayak gitu udah disiapkan juga, tapi saya rasanya ngapain sih gitu loh. Ngapain sih? Harusnya ya? Enggak sih. Kenapa gitu. Biasa aja maksudnya ngapain juga harus ada itu gitu. Iya. Gitu. Untuk status sosial mungkin. Kalau secara finansial kan ya kita ngomong atau ada tuh istilah, tapi secara status sosial kan beda. Iya, maksud. Tapi kalau saya kan sudah terkenal di masyarakatnya emang keturunan dari Eyang, dari Romo. Jadi bahkan ada, karena saya kan mungkin termasuk salah satu keluarga besar yang dekat banget sama masyarakat. Iya. Ya, beda sama mungkin maaf
sama keluarga besar saya yang lain. Mereka kayak agak memisahkan diri dikit lah gitu. Ya mungkin mereka emang di masyarakat tuh kurang, ya sering dipanggilnya Den gitu kan. Kalau saya dari kecil memang sih panggil kayak gitu, tapi lama kelamaan saya dari kecil dipanggil kan? Iya. Terus tapi kelamaan saya saking seringnya sama mereka, anak-anaknya mereka, terus saya juga dari ketua pemuda di sana juga, jadi lama kelamaan udah nggak usah pakai itu, pakai emas saja kayak gitu. Jadi sekalian RM gitu. Ya, akhirnya jadi saya kadang malah kayak agak ya apa ya, guyonan, kayak bercandaan. Jadi kalau keluarga besar saya kayak manggilnya Raden itu loh sama masyarakat, jadi Raden itu di sini nggak ini gitu. Ini teman-teman beneran nggak semua tahu ya soal ini ya? Nggak tahu juga. Kalau khususnya kalau teman remaja beberapa mungkin. Ya tahu. Gitu. Nah teman-teman boleh saya sampaikan terkait dengan keluarga dari Bu Sri, Mas Baskoro? Boleh? Oh iya, boleh. Nah, jadi teman-teman, beliau adalah salah satu keluarga dari Ibu Sri Pawenang, kira-kira seperti itu, dan Mas Baskoro nanti bisa cerita hubungannya sebagai apa, kira-kira gitu, Mas. Ya, kalau saya jadi di keluarganya Eyang Martodiharjo kan ada 5 orang, dan kemudian Ibu Sri Suwartini atau yang lebih dikenal namanya Sri Pawenang itu nomor keempat. Dan ya keempat, kemudian Romo saya atau Sutarjo Adikusumo itu nomor 5. Itu masih pakai N ya? Iya, Raden. Romo, Raden Ayu juga semua. Gitu, akhirnya Romo saya menikah sama ibu saya. Begitu dijodohkan oleh Ibu Sri Pawenang juga dulu. Iya. Sama-sama Raden juga? Enggak. Ya, kita akhirnya udah hanya ada saya begitu. Dan itu pun juga luar biasanya. Romo saya itu sekitar 30-an tahun tidak punya anak dengan istrinya yang dulu. 30 tahun? Dengan istrinya yang dulu. Dan ibu saya tidak mempunyai anak dengan suaminya yang dulu sekitar 12 tahun. Tapi dijodohkan oleh Ibu Sri Pawenang atau Ibu Sri Suwartini ini hanya sekitar 5 bulan akhirnya mengandung saya begitu sih. Jadi kamu gitu ya? Iya, begitu. Itu mungkin saudara kamu? Apa? Atau anak tunggal? Anak tunggal gitu. Jadi bapak dan ibu sebelumnya memang belum punya anak, kan sebelumnya. Terus akhirnya dijodohkan oleh Bu Sri pada waktu itu, akhirnya jadi seorang Baskoro kira-kira gitu. Iya, baru dengar saya. Oh iya. Iya. Kan kamu enggak pernah cerita tuh. Iya, enggak pernah nanya, Mas. Iya. Tapi boleh ya di podcast ini. Banyak yang kadang juga udah tahu kok. Iya, makanya jadi teman-teman mungkin tanya, Mas Baskoro itu apanya Bu Sri gitu ya? Ya keponakan lah gitu. Saya ngomong, ya bagian dari keluarganya keponakan. Garisnya mana? Kurang tahu saya. Tanya Dewi lah. Tanya sendiri sama Mas Baskoro. Jadi garis keturunannya itu ya Mas. Oke. Jadi Romomu atau ayah kamu ini adiknya Bu Sri. Oke, siap, mantap. Jadi beliau memang ya, saya pertama ketemu auranya beda, iki tutup uang sembarangan. Wah. Beda. Cuma leadershipnya saya lihat ada lah kira-kira seperti itu. Nah, Mbak Sekar beneran nggak tahu ya kalau beliau keturunan? Sebelumnya nggak tahu. Oke, terus ketika kamu tahu yang sing dudo itu siapa gitu ya? Yang ngasih tahu siapa? Waktu kapan itu ya, aku kan pernah beli sayur di dekat rumahnya dia. Sudah nikah atau masih pacaran? Kayaknya sebelum pacaran kan kita sama anak-anak tinggal di rumahnya Mas Bas kan, bareng-bareng gitu kan. Ngepasin jatah, ngepasin jatah saya masak. Saya tuh belanja di depan rumah dia kan ada yang jual sayur itu. Nah, iki sopo kata yang ibu-ibu yang lagi belanja. Kok ganti mana gitu Mas? Enggak. Nah, terus ada ibu-ibu, iki calonnya Den Bagus, ada yang bilang gitu. Aku tanya Den Bagus itu apa? Gitu. Oh, kamu nggak tahu ya? Tahu. Sama sekali nggak tahu. Den Bagus, terus tanya-tanya akhirnya itu jawab kayak gitu. Ada R-nya Raden. Tapi beneran nggak kamu pakai akhirnya? Enggak, mungkin nanti kalau punya anak mungkin. Itu bisa? Ya. Walaupun orang tuanya nggak pakai R? Ya harusnya saya ada airnya juga. Kalian diurus ya dari ayah ke nanti bisa berpengaruh sama istri juga sebenarnya. Oh bisa ya? Iya. Otomatis kamu lapor ke keraton ya? Terkait dengan pernikahan kamu? Iya. Oke, nah ini mungkin
ilmu baru atau pemahaman baru atau pengetahuan baru yang mungkin belum pernah teman-teman dengar terkait dengan, saya juga kepo sih Mas. Jawa kan ada beberapa, ya kalau kita ngomong apa ya, genre atau kasta dibalik kan biasa ya. Iya. Tapi kalau di Jawa kan jarang sekali digaungkan, kecuali dalam seremoni tertentu, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Mas Baskoro sejauh ini sibuk selain berwirausaha, ada di organisasi apa aja Mas? Kalau khususnya di Jogja saya ikut Gema Bakti DIY. Oke. Itu jadi Gema Bakti itu menaungi segala pemuda. Iya. Tapi untuk pemudanya, Iya. kira-kira gitu. Terus di Persada atau di Sabta Dharma sebagai? Jadi Ketua Remaja Jogja. Ketua Remaja Jogja. Iya, begitu. Oke. 5 tahun ke depan jadi koordinator remaja pusat. Wah, tidak tahu. Saya menjadi pendukung saja. Ya kan enggak masalah toh. Oh, iya toh, ya. Saya kan pasti harus punya strategi gitu kan. Ya, cara kan kita harus regenerasi lah. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan leadership ini kan diseleksi oleh ya kahanan atau keadaan. Nanti terpilih dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Jadi di Gema Bakti sebagai ketua provinsi. Ketua, iya. Sama Nugraha ya kalau nggak salah ya. Iya, itu kan jadi ketuanya tiga orang. Mas Baskoro, Nugraha, terus Tadeus namanya. Tadeus itu yang punya band. Ya, itu. Oke. SMA kalau nggak salah. Apa? Atau SMK ya. Mas, ini SMK naik mau kuliah nih kayaknya itu. Oke. Iya, saya dekat sama anak itu. Iya. Aktif sekali ya. Wah, ngeband di mana-mana lagi laris ya. Lagi laris. Cuman namanya belum terkenal, tinggal waktu gitu aja. Oke. Nah, kapan-kapan bisa diundang ke sini teman-teman Gema Bakti supaya melihat di Sabta Dharma ini dijadikan salah satu contoh atau role model bahwa perkembangan jalan penghayat, regenerasi itu ada dan kegiatannya aktif banget. Nah, terlepas dari jumlah banyak masanya atau sedikit kan relatif ya Mas ya, mengikuti. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman mungkin terkait dengan ya kisah cintamu, ya titik-titik ngerti lah kisahnya. Oh ternyata seperti ini. Dari sekian seleksimu akhirnya menemukan seorang Sekar. Ya pokoknya kalau saya emang udah dari target dari awal memang saya fokusnya terlepas dari cinta-cintaan lah. Itu emang fokusnya memang di Sabta Dharma. Nikahnya iya mengabdi di Sabta Dharma. Saya emang dulu melepas kayak channel itu aja sangat berat loh itu Mas ya. Melepas channel kayak di pekerjaan itu. Itu kan luar biasa berat. Saya udah menyiapkan semuanya, lomba-lomba punya penghargaan banyak juga. Sempat dapat penghargaan? Ya emang sudah saya siapkan semua tak sistem kayak gitu. Tapi ya itu pokoknya saya dari awal memang mungkin saya pribadi memang fokusnya dari ibu saya. Nah mungkin juga termasuk kalau dulu ada kata-kata juga saya termasuk kata-katanya itu anaknya dari Bu Sri Pawenang karena ada beliau juga saya bisa ada gitu kan. Gitu terus ya itu saya fokusnya memang di Sabta Dharma. Bagaimana saya berjalan ini nanti semoga dibantu Yang Maha Kuasa khususnya untuk segala masalah aspek kehidupan pastinya bisa terselesaikan di Sabta Dharma. Makanya kalau saya yakin ya pastinya bisa begitu sih di Sabta Dharma ini. Iya. Padahal secara mohon maaf ya, secara materi kita ini kan enggak ada gaji, betul ya Mas ya? Enggak ada gaji, terus kita harus dituntut dengan apa ya? Punishment atau tipus dengan beberapa kegiatan, agenda kerja dan lain-lain. Dan kita enjoy. Apa yang membuat Mas Baskoro enjoy melakukan itu walaupun saya lihat cuma capek banget Mas, benar Mas? Iya. Ya ini baru ngurusi Jogja ya, belum ngurusi Indonesia ya. Iya. Tapi pusatnya Jogja sama aja. Sama aja ya. Ya itu pastinya mengabdi itu aja sih. Ibu kamu bangga gitu ya punya? Iya emang generasi penerus. Ya bangga pastinya ibu saya. Selalu kalau di sini selalu mungkin ibu saya dipuji sama warga masyarakat, warga Sabta Dharma yang lain. Kan ibu saya juga mungkin orang lama di sini dulu kan. Ibu siapa namanya Mas? Ibu Sri Suyamti. Ibu Sri Suyamti. Iya. Dulu juga ya di sini dulu kan dekat sama Ibu Sri Pawenang dulu ibu saya.
Itu akhirnya ya selalu menanyakan, anakmu tuh yang mana. Jadi saya juga nggak pernah bilang kalau saya tuh anaknya Romo tuh juga nggak pernah bilang di sini tuh, nggak pernah cerita ngapain juga kayak gitu kan. Ya sama saya selalu aktif aja di sini begitu. Itu loh yang di situ, yang itu yang gitu ya? Yang aktif lah maksudnya, yang aktif di situ loh, yang selalu di sekretariat itu gitu. Oh yang itu, ya udah selalu akhirnya datang ke saya pakai itu sih, gitu. Oke, mantap. Ada pesan buat mantan lah, buat teman-teman. Mantan lagi. Gatel ya Mbak. Ya itu kalau khususnya di teman-teman Sabta Dharma tetap semangat. Jangan ragu untuk mengganti identitas kalian dengan ya itu. Dan pastinya selalu menjalankan dharmanya untuk Sabta Dharma, gitu. Ya, dan untuk selain Sabta Dharma, semoga toleransi ini selalu terjaga dan semakin dijaga, gitu. Siap. Jadi beliau ini Presidium Gema Bakti Provinsi DIY. Ya. Oke, mantap, itu pesannya ya, supaya tetap ya kita berdharma, karena mohon maaf kita ini tidak digaji secara materi, tapi kita full berdharma. Nah, walaupun penuh dengan ya tekanan apapun, kita ya mau tidak mau enjoy lah. Dipaksa enjoy. Oke, so far lah tidak ada masalah. Oke Mbak Sekar, apa yang ingin kamu ceritakan ke teman-teman? Mantan kan ada atau tidak tahu saya. Sebenarnya ada. Oke. Kalau boleh bahas mantan, kesepakatannya kan gitu ya. Sama boleh-boleh aja lah ya. Oh gitu ya. Pesan pada teman-teman mungkin. Ya. Kalau mantan mungkin pesannya jangan nyesel ya gitu. Teman-teman gimana? Kalau ke teman-teman khususnya penghayat atau gimana? Boleh, terserah apapun lah. Kalau saya sih lebih ke menjunjung tinggi nilai toleransi itu loh, khususnya di daerah saya. Cirebon. Ya itu yang saya ingin banget. Soalnya kemarin tuh setelah nikah itu ada berita yang gak enak juga Mas. Apa itu? Saya kan nikah di Jogja ya. Nikah secara Sabta Dharma dan resepsi di Jogja. Itu di bulan Maret. Setelah resepsi itu saya mengadakan resepsi juga di Cirebon. Pada tanggal 22 Mei. Ya, jadi lewat 1 bulan ya. Iya. Setelah ngunduh mantu ya istilahnya. Ya, betul. Terus setelah udah acara, saya pulang ke Jogja. Iya. Itu seminggu kemudian gencar satu desa. Karena saya nikah, ya sebutannya gini. Di luar ada istiadat mereka ya? Iya, mereka nyebutnya pernikahan sesat. Itu yang buat mama saya langsung panas. Ibu langsung benar-benar, Sekar, ini kamu lagi geger gitu. Telepon. Iya, panik sekeluarga. Sebenarnya panik. Iya. Tapi udah nggak usah panik. Karena di daerah itu ketika ada omongan biasanya langsung bereaksi ya. Iya, semua tuh kayak itu. Jadi termasuk adik saya yang paling kecil, dia kan masih SD. Kakak kamu tuh nikahnya di mana sih? Kok kayak gitu nikahnya? Bukan Islam ya gitu. Jadi langsung nyebut gitu loh. Nggak tahu. Adik tak bilangin udah nggak usah macem-macem gitu. Dan mamaku juga fine-fine aja gitu loh. Jadi mama setelah dapat omongan kayak gitu tuh tetap biasa aja ke orang-orang gitu. Yang penting berbuat baik sih, benar. Secara mental mungkin kamu kuat, tapi keluarga kamu juga belum tentu kuat. Iya, makanya itu. Saya selalu menguatkan beliau. Iya. Kalau misalkan podcast ini dilihat oleh pemerintah Kabupaten Cirebon atau Jawa Barat khususnya ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke bapak-bapak yang terhormat itu? Ya, sangat terima kasih sih kalau misalkan udah ditonton dan banyak mengedukasi tentang penghayat kepercayaan gitu, khususnya. Ya lebih ke toleransi aja sih Mas, kalau saya masih benar-benar. Oke. Terus sebagai warga penghayat, apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman remaja atau pemuda? Ya itu khususnya untuk remaja-remaja penghayat yang belum berani kayak identitasnya diri kita gitu. Jangan ragu dan khawatir gitu loh, karena kita kan sudah ada di naungan HAM gitu ya. Jadi naungan hukum ya gitu. Jadi kalau mau nikah secara penghayat pun bisa gitu. Jadi kan biasanya ada yang kalah tuh Mas. Jadi yang kita punya pacarnya agama gitu kan, biasanya kan kita yang ngalah. Jadi pokoknya jangan takut dan ragu. Kan kamu beruntung akhirnya mendapatkan sama-sama yang satu kepercayaan atau satu pemahaman. Iya sih. Itu kan harus benar-benar sefrekuensi.
sesuai pendirian kita gitu. Iya, mantap. Banyak sekali apa yang disampaikan oleh Mas Baskoro dan juga Mbak Sekar terkait dengan mungkin ada yang belum pernah kita dengar atau mungkin pernah kita dengar, dan khususnya juga edukasi terhadap pemerintah soal apa yang ada di lapangan, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin hal-hal ini dirasa enggak, saya lihat case-nya atau kasusnya Mbak Sekar juga enggak terlalu rumit sih. Iya. Ya toh, di daerah lain lebih banyak, Mas. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi mungkin ini juga tidak dijadikan satu hambatan yang besar atau gimana, nanti biar proses itu yang tetap jalan. Dan harapannya juga teman-teman pemuda atau remaja khususnya dari Pengayat juga seperti yang disampaikan oleh beliau berdua, nggak usah takut terkait dengan identitas kita, nggak usah takut dengan apa yang ingin kita siapkan ketika kita menikah. Yang penting sudah ada calonnya gitu aja. Iya betul. Kalau ada calonnya kita yang harus disiapkan. Oke, ada tambahan lain mungkin? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, mantap. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Baskoro dan juga Mbak Sekar di podcast kita yang lebih dari 1 jam ini. Dan sangat membantu sekali, mungkin edukasi buat teman-teman juga. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan harapannya kita tetap mau membuka diri terlepas kita dari pengayat atau dari agama apapun. Kita berada di Indonesia di mana ada beberapa kepercayaan, agama dan lain-lain. Yang penting kita bisa saling toleransi karena ketika kita di Jogja kita sedang berada di Indonesia miniatur. Betul ya Mas ya? Di sini kan mohon maaf ya, kalau di sini kisruh kayaknya di belahan Indonesia yang lain bisa kisruh. Sangat berpotensi bisa. Nah, tapi ketika Jogja kondusif, Indonesia sepertinya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kasus yang kemarin tawuran biar diselesaikan aja lah. Mudah-mudahan demikian. Oke, see you next time dengan narasumber selanjutnya. Terima kasih Mas Baskoro. Mudah-mudahan pernikahannya langgeng, tetap bisa harmonis, bisa bahagia, dan yang pasti pesan dari para sesepuh-sesepuh mungkin cari cinta kan gampang, mempertahankan kan susah. Iya. Mudah-mudahan tetap bisa langgeng. Oke, see you next time. Bye bye. Rahayu waras. Waras.